Tidak percaya Habib Yaman klan Ba'alwi sebagai diuriyah Nabi Muhammad adalah atas dasar ijtihad dan sudah sesuai syariat agama Islam. 1. Tidak akan dihukum neraka. 2. Tidak akan kualat. 3. Tidak akan su'ul khotimah. Berikut dalil ijtihad. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, artinya, apabila seorang hakim atau orang yang berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Jika ia berijtihad kemudian salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Al-Bukhari nomor 7352 dan Muslim 1716. Hadits ini memberikan pemahaman bahwa setiap usaha ijtihad yang dilakukan dengan niat yang baik dan kesungguhan, walaupun hasilnya tidak tepat atau salah, tetap mendapatkan pahala karena upaya tersebut dianggap sebagai bagian dari pengabdian dan usaha mencari kebenaran dalam kerangka syariat Islam. Oleh karena itu, menolak klaim zuriyat dengan landasan ijtihad yang didasarkan pada bukti sejarah dan ilmu pengetahuan, jika ternyata hasilnya tidak sesuai, tetap mendapatkan 1 pahala karena niatnya adalah untuk mencari kebenaran dan melindungi umat dari kesalahan yang lebih besar. Dan berikut penjelasannya, tidak mempercayai klaim nasab para habib dari klan Ba'alwi sebagai zuriat Nabi Muhammad dapat dipahami sebagai bagian dari ijtihad, yaitu upaya sungguh-sungguh dalam mencari kebenaran melalui berbagai disiplin ilmu yang sahih dan terpercaya. Ijtihad ini memiliki landasan kuat dalam syariat Islam yang menekankan pentingnya menggunakan akal, dalil, dan bukti-bukti ilmiah dalam mencapai kesimpulan yang benar. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana hal ini dapat dianggap sebagai bagian dari ijtihad. 1. Landasan ilmu sejarah historiografi. Dalam kajian nasab, ilmu sejarah memegang peranan penting. Salah satu prinsip utama dalam ilmu sejarah adalah menggunakan sumber-sumber yang sesaman dengan peristiwa yang dikaji. Dalam kasus klan Ba'alwi, tidak ada catatan sejarah yang kredibel atau kitab-kitab sesaman dari abad ke-4 hingga ke-9 Hijriah yang menyebutkan nasab mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad. Nama-nama seperti Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, yang diklaim sebagai leluhur, tidak pernah tercatat dalam sumber-sumber otoritatif sesaman. Oleh karena itu, mempertanyakan keabsahan nasab tersebut berdasarkan analisis sejarah yang sahih merupakan bagian dari ijtihad yang didukung oleh ilmu pengetahuan. 2. Landasan ilmu genetika. Ilmu genetika modern telah memungkinkan kita untuk memverifikasi klaim nasab secara ilmiah. Dalam konteks klan Ba'alwi, hasil uji DNA menunjukkan bahwa mereka memiliki haplogrup G, sedangkan keturunan Nabi Muhammad berdasarkan berbagai penelitian ilmiah memiliki haplogrup J1. Perbedaan haplogrup ini menjadi bukti yang kuat bahwa secara genetik, klan Ba'alwi bukanlah yuriyat Nabi Muhammad. Penggunaan ilmu genetika sebagai metode pembuktian ini merupakan bagian dari ijtihad ilmiah yang mendasarkan kesimpulan pada bukti empiris yang valid. 3. Landasan ilmu mustalah nasab. Ilmu mustalah nasab mengajarkan pentingnya ketepatan dalam mencatat dan memverifikasi nasab. Dalam hal ini, klaim nasab harus memiliki dasar yang kuat, baik melalui catatan sejarah yang otentik maupun bukti ilmiah yang mendukung. Ketika klaim nasab tidak dapat dibuktikan dengan dalil-dalil yang sahih, maka mempertanyakannya adalah tindakan yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu mustalah nasab. Menggunakan metode ini untuk memverifikasi atau menolak klaim nasab adalah bagian dari ijtihad yang mengacu pada prinsip kehati-hatian dalam menegaskan hubungan keturunan. 4. Landasan ilmu fikih dan usul fikih. Dalam fikih dan usul fikih, terdapat konsep iktida, al-dalil, menuntut adanya dalil atau bukti dalam setiap keputusan hukum atau keyakinan. Mengingat klaim zuriyat adalah hal yang sangat penting dalam Islam, yang melibatkan hak-hak tertentu dan status kehormatan, maka sudah semestinya klaim tersebut didasarkan pada bukti yang kuat. Ketika klaim tersebut tidak memiliki dalil yang sahih, seperti tidak adanya bukti sejarah yang valid atau perbedaan dalam hasil uji genetik, maka meragukan klaim tersebut dan tidak mempercayainya adalah bagian dari ijtihad yang sah dalam Islam. 5. Menghindari kebodohan. Tafakuh fi al-din. Islam sangat menekankan pentingnya belajar dan berusaha mencari kebenaran berdasarkan ilmu. Allah memerintahkan umatnya untuk menggunakan akal dan ilmu dalam memahami dunia dan agama. Jika seseorang mengetahui bahwa klaim nasab tidak memiliki bukti yang kuat, tetapi tetap mempercayainya tanpa dasar ilmiah, hal ini dapat menyebabkan taklid buta dan kebodohan. Ijtihad dalam menolak klaim zuriyat yang tidak terbukti adalah cara untuk menghindari kebodohan dan menjaga umat dari kepercayaan yang keliru. 6. Landasan ilmu mantik logika. Dalam ilmu logika, klaim harus diuji dengan bukti yang logis dan rasional.
Ketika klaim tidak dapat diverifikasi dengan cara yang ilmiah dan logis, maka menurut logika dasar, klaim tersebut layak untuk ditolak. Menolak klaim zuriat yang tidak memiliki dasar sejarah atau genetik yang kuat adalah bentuk penerapan logika yang benar. Ini adalah salah satu bentuk ijtihad yang berdasarkan prinsip-prinsip logis yang dapat diterima. 7. Tanggung jawab moral dan etika ilmiah. Sebagai seorang muslim, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menyebarkan kebenaran dan menghindari kebohongan. Mengakui kebenaran bahwa klaim zuriat klan Ba'alwi tidak memiliki dasar yang kuat, baik dari segi sejarah maupun genetika, adalah bagian dari tanggung jawab moral tersebut. Tindakan ini didasarkan pada ijtihad yang tidak hanya menggunakan alat ilmiah, tetapi juga moralitas Islam untuk meluruskan keyakinan yang salah di tengah umat. Dengan demikian, ijtihad yang menolak klaim zuriat klan Ba'alwi didasarkan pada berbagai disiplin ilmu, termasuk sejarah, genetika, fikih, dan logika. Ini adalah upaya untuk mencari kebenaran dan menjaga umat dari keyakinan yang keliru. Dalam Islam, menolak sesuatu yang tidak memiliki dasar yang sahih dan valid adalah bagian dari upaya untuk menjaga keilmuan, moralitas, dan kejujuran dalam agama. Semoga membuka penutup di daya nalar umat manusia yang saat ini tertutup.